Sebelum masuk ke videonya, buat yang baru mampir di channel ini atau yang mampir lagi ke channel ini, gue ucapkan selamat datang atau selamat datang kembali di Modal Nekat Channel. Dan seperti biasa, gue mau share sekaligus titip konten di channel ini. So, ini dia, silahkan disimak videonya. Oke, jadi ceritanya ini gue baru dapat lagi akuarium hibahan alias akuarium gratisan dari temen gue bekas ikan cana. Untuk spesifikasi akuariumnya ini panjangnya 60, lebar 40, tingginya 35 dengan kaca keliling semuanya 5 mili. Tapi belakangnya itu pakai kaca riben. Dan ini baru gue bersihin akuariumnya. Sekarang akan gue setup untuk ikan mas koki gue lagi. Pertama di sini untuk bagian filternya dulu. Jadi untuk bikin filternya gue manfaatin barang bekas yang gue temuin di sekitar rumah gue aja. Jadi gue habis ngacak-ngacak gudang, gue nemu galon mini ini kapasitasnya 5 liter. Galon ini akan gue potong ini di bagian pinggul atau lekukan yang kedua ya, bagian atasnya. Terus untuk bagian yang polosnya ini gue tandain pakai spidol dulu supaya nanti pemotongannya bisa lurus dan lebih rapi hasilnya. Lanjut tinggal dipotong. Di sini gue untuk motongnya cukup pakai cutter aja. Kayak gini lah hasilnya setelah dipotong. Untuk bagian atas atau tutupnya ya, jadi posisinya nanti dibalik kayak gini. Ini untuk filter mekanisnya di bagian atas, untuk di bagian bawahnya untuk diisi media biologis. Lalu di sini gue buat lubang baru. Ini pakai pipa ukuran 1 inci. Ini sih pipa bekas ya, bagian atasnya udah gue lebarin tapi itu nggak ngaruh. Soalnya yang gue pakai tetap bagian yang biasanya yang nggak dilebarin. Karena untuk bagian kerannya sengaja gue biarin, itu nanti bisa dipakai untuk jalur pengurasan backwash atau water change. Nah, ini setelah ditandain, dilingkarin sama kayak tadi proses motong ya, dibolongin pakai cutter juga. Kayak ginilah hasilnya. Nah, ini masuk L ukuran 3/4 ya. Meskipun tadi nandainnya pakai pipa 1 in, tapi ini untuk masuk lubangnya itu ke keni L ukurannya 3/4 ya, bukan pakai 1 inci kan. Berikutnya di sini gue lem bagian keni L ini dengan lem Korea supaya kuat nempelnya. Setelah kering lem Koreanya, lanjut dilem pakai lem pipa untuk memastikan nanti supaya nggak ada rembesan di bagian ini. Sekarang lanjut ke bagian keran ini ya, karena keran ini ya pas di selang longgar untuk selang 5/8, jadi harus gua akalin sedikit. Ini gua tambahin dulu karet. Ini juga karet apa sih, gua nemu juga sih di gudang bekas mesin kipas yang pakai air gitu. Ini gua pakai lah karet ini, gua manfaatin. Gua lem pakai lem Korea lagi, terus gua gunting. Kemudian disambung ini dengan pipa untuk kabel ya, untuk apa sih, cover kabel gitu. Nah, ini udah pas masuk selangnya. Lanjut lagi untuk di bagian tengahnya nih, gue pakai pipa ini tuh ukuran 2 inci.
yang udah gue bolong-bolongin pipa ini, dan juga gue coak di bagian ujungnya, ada 3 biji dicoak. Pipa 2 inci ini pas banget masuk ke bagian ujung galonnya. Nah, ini gue contohin untuk cara gue ngelubangin, jadi gue nggak pakai bor, cukup pakai cutter aja. Setelah tembus digedein lubangnya pakai gunting kayak gini, kayak gunting yang kecil, gue sampai tembus guntingnya ke bagian dekat gagangnya, kemudian dirapihin pakai cutter. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi nggak perlu dibor tapi tetap rapi. Itu cara praktis untuk ngelubangin pipa ala-ala modal nekat ya. Lanjut lagi ke bagian pipanya ini, bagian bawahnya gua lem pakai lem pipa. Jadi posisinya kayak gini, sebagian galon yang dibalik itu masuk ke bagian pipanya itu lurus. Ditunggu dulu sampai kering. Ini udah kering, udah kuat. Dan ini untuk sambungan bagian outputnya ya, pakai pipa 3/4 terus ke L lagi. Dan untuk yang di bagian dalam gue sambung juga pipa 3/4 lagi, yang ujungnya dilebarin terus dikasih lubang di bagian sisinya ya, ada 3 lubang di situ. Nah kayak ginilah posisinya. Lanjut sekarang ke pengisian media filter biologisnya dulu. Jadi pertama di sini gua kasih batu apung di bagian bawah itu ya, batu apung yang kecil-kecil. Lalu di bagian atasnya gua kasih lava rock. Nah udah selesai, pasang bagian atas atau bagian tutupnya yang untuk tempat media filter mekanis. Dan bagian tengahnya di sini gue pakai bioring ya. Di atasnya bioring gue kasih pipa bening untuk menahan bagian filter mekanisnya supaya nggak ambles. Dan ini untuk filter mekanisnya gue pakai green course, tapi potongan-potongan green course-nya ya, karena gue manfaatin yang ada aja. Dan di atasnya gue kasih biofoam yang bulat. Untuk bagian tempat filter mekanis ini samping-sampingnya udah gue coak. Untuk tempat pipa bening jalur input air ke filter ya, pipa beningnya udah gue bolong-bolongin. Dan awalnya untuk mesinnya ini gue pakai Amara 1200 ya, atau 1000 liter per jam. Bagian corongnya gue ganti dengan pipa ukuran 3/4. Salah satu sisinya gue lubangin, awalnya 3 tapi nggak jadi, gue tutup lagi dengan silen. Yang dipakai cuma 1. Untuk jalur pipanya sendiri kayak gini, pipa beningnya ya seperti inilah. Setelah terpasang, ini jalur pipa beningnya ada di bagian bawah sabuk, baru menuju ke atas ke bagian filter galon mininya. Nah, kayak ginilah hasilnya. Yang pertama awalnya seperti ini gua ngambil videonya malam untuk hasilnya ya, karena baru selesai juga sore. Tapi ini nggak bertahan lama karena keburu mati mesin pompa gua ya, maklum ya, itu juga bekas, udah lama juga, sekitar hampir sebulanan lah, 3 minggu lebih. Mesin power headnya mati, akhirnya gua gantilah dengan power head yang lain. Jadi langsung aja ini gua kuras akuariumnya. Seperti yang tadi gue bilang, untuk cara kurasnya gue cukup selang disambung ke bagian keran ini. Dan ini mesin dalam keadaan hidup ya, mesin power head. Nah, otomatis air sekarang langsung keluar, ngebuang air akuariumnya. Nah, ini untuk pompa yang baru yang gue pakai merek Amara juga, tapi ini yang 1600 liter per jam.
Untuk jalurnya masih tetap sama, nggak berubah kayak yang pertama, dan ini pipa beningnya juga sama di situ, cuman bagian ujungnya lubangnya ditutup satu itu karena dia tekanannya kan gede, nyiprat kalau nggak ditutup. Akhirnya gue tutup dengan isolasi hitam. Dan lanjut lagi sekarang untuk lampu LED-nya. Ini juga gue ganti. Kalau yang sebelumnya kan warna merah ya, tapi itu bukan red view, itu merah biasa. Makanya ke ikannya juga merahnya terlalu berlebihan. Jadi di sini gue pakai lampu LED yang warna putih. Dan ini lampu LED gue beli yang murah meriah aja. Gue beli di toko online, harganya 15.000 perak kalau nggak salah. Panjangnya 30 cm. Nah, speknya kayak gini, dia pakai colokan USB. Jadi disambung dengan colokan untuk ngecas HP. Dan di sini ada semacam kayak untuk nempelin lampunya gitu, jadi dia bahannya magnet dan bisa diatur jaraknya. Nah, ini gue contohin cara nempelin lampunya kayak gini, jadi harus ke bahan besi. Tapi ini gak gue pakai tempelan lampunya ini, jadi gue buka aja, gue lepasin. Nah, di sini gue udah bikin cover buatan gue sendiri. Ini dari pipa ukuran 1/4. Gue potong bagian bawahnya, diganti tutupnya dengan kawat nyamuk baja, terus di kabel tis. Masang lampunya juga dikasih kabel tis lagi. Nah, kayak ginilah. Dan seperti biasa, lampu akuarium gua selalu pakai timer digital supaya nyala lampu dan matinya itu bisa otomatis. Yang terakhir ini gue pakai food timer, ini merek Resun, gue pakai udah lama banget food timer ini. Dan gue set di sini 3 mode, maksudnya mode pemberian makan ya, intervalnya 3 kali, jam 7, jam 12, dan jam 5 sore. Sebenarnya bisa 4 kali, tapi yang keempat gue cukup pakai 3 kali aja. Ini caranya tinggal masukin ini pelet ke bagian tabungnya ini ya, untuk penyimpanan peletnya. Tinggal dipasang ke mesinnya, habis itu diatur bukaannya. Kalau gue di sini ini pelet ukuran kecil ya, ukuran 0,5 mili deh kayaknya. Ini bukaannya gue ada di garis ketiga. Ya, dan sekarang akuariumnya seperti ini setelah semuanya udah dipasang. Lampu LED-nya udah diganti, begitu juga power head-nya. Dan gue tambahkan food timer di sini karena sewaktu-waktu kan suka ditinggal ini akuariumnya. Jadi biar gue nggak kelupaan ngasih makan ikan-ikan, gue tetap bisa makan setiap hari supaya pertumbuhannya bisa terus nambah. Dan food timer ini selain di set otomatis, dia bisa juga di set manual untuk ngasih makannya. Oke, mungkin ini aja yang bisa gue sharing di kesempatan video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah partisipasi di channel gue. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali di video gue berikutnya. Terima kasih and bye-bye.